Hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita tentang daya pada peralatan listrik gitu ya. Jadi saat ini kita akan mulai pembahasan tentang aktuator. Pada pembahasan tentang aktuator ini gitu ya, aktuator tentu saja di sini terdiri dari beberapa jenis gitu ya. Kemudian kita definisikan menjadi elektrik, terus kemudian pneumatik atau hidrolik, fluida, terus kemudian ada yang magnetik. Gitu. Ada juga yang mekanik. Nah, di sini kaitan-kaitan antara elektrik, pneumatik, magnetik, dan mekanik ini memiliki besaran yang sama, gitu ya, yaitu adalah daya. Gitu. Nah, pengertian daya sendiri yaitu adalah energi per satuan waktu ya. Jadi saat kita melihat besaran aktuator di elektrik gitu ya, kita melihat berapa daya yang dikeluarkan untuk aktuator elektrik tersebut. Berapa besar aktuator mekanik yang keluar dari peralatan tersebut. Konversi antara elektrik ke pneumatik, elektrik ke magnetik, dan elektrik ke mekanik, dan seterusnya gitu ya, itu memiliki konversi dari besaran daya elektrik ke besaran mekanik, besaran daya elektrik ke besaran daya pneumatik, seperti itu. Jadi sebetulnya semuanya yang ada di sini adalah membicarakan tentang daya, gitu ya. Nah, karena mungkin karena kita seringnya mempelajari daya di bidang elektrik, maka pendekatan kita akan kita gunakan pendekatan daya elektrik. Gitu. Nah, daya elektrik sendiri ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah daya sesaat, terus kemudian ada daya rata-rata, terus kemudian ada daya komplek. Nah, daya sesaat gitu ya, ini kita gunakan adalah untuk misalnya untuk pengukuran. Kita ingin mengetahui besaran skalarnya saja, gitu ya, saat itu aja berapa, gitu. Kalau daya rata-rata, ini kita ingin mengetahui berdasarkan waktu. Nah, kalau daya komplek ini berdasarkan besaran komponen penyusun. Gitu ya. Jadi kapan saat kita pakai daya sesaat, ya baru kita nanti akan pakai saat mengukur berapa besar dayanya. Oh sekian, oh sekian. Nah itu kita ingin mengetahui daya sesaatnya saat itu juga. Daya rata-ratanya berdasarkan waktu penggunaan daya berapa, gitu ya. Nah, penggunaan daya pada waktu tertentu, nah itu kita lihat menggunakan daya rata-ratanya. Juga dari konversi misal dari DC ke AC gitu ya, AC ke DC, AC ke AC, DC ke DC, kita menggunakan daya rata-rata juga. Nah, kemudian daya komplek gitu ya, ini memiliki nilai yang khas berdasarkan komponen penyusun, apakah dia RL,
Apakah dia L saja, apakah dia C saja, atau LC, ya, atau mungkin tiga-tiganya, yaitu RLC. Maka dia akan memiliki karakteristik kompleks. Nah, seperti itu. Sehingga dari ketiga hal ini nanti akan kita pelajari untuk masing-masing daya yang kita akan pakai. Pertama adalah daya sesaat. Gitu ya. Daya sesaat ini adalah daya pada waktu terkecil yang bisa kita sepakati gitu ya. Waktu pengukuran yang bisa kita sepakati yaitu adalah 1 detik gitu ya. Jadi saat pengukuran menggunakan besaran apapun gitu ya, wattmeter seperti itu atau voltmeter dan ampermeter, kemudian Anda kalikan. Nah, itu waktu pengukurannya itu adalah saat detik itu. Detik itu berapa, maka itu akan menjadi nilai besaran daya yang akan kita sepakati besarnya, seperti itu. Jadi daya saat itu berapa. Terus kemudian daya sesaat ini ya tadi, ini adalah besarannya yaitu adalah nilai skalar atau magnitudenya saja gitu ya. Hanya satu nilai saja. Sudah berapa watt seperti itu atau berapa VA. Tapi biasanya menggunakan watt gitu. Berapa watt seperti itu. Nah, kita hanya mengetahui saat itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah daya rata-rata. Nah, daya rata-rata ini gitu ya. Daya rata-rata ini adalah integral waktu antara V dan I gitu ya, dibagi selang waktu periodenya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita punya V dan I gitu ya, misal kita punya apa sinusoidal gitu ya, sinusoidal. Di sini adalah V gitu ya, gitu. Terus kemudian kita punya I, gitu. Ini I. Nah, maka untuk nilai P-nya, gitu ya, nilai P-nya, yaitu ini adalah perkalian dari V dan I-nya. Gitu. Misalnya seperti ini. Ini adalah P. Gitu. Sehingga, gitu ya, sehingga kalau misalnya V dan I-nya bergeser, nanti akan kita bahas akibat dari pengaruh komponen LC, gitu ya, pengaruh komponen LC, maka nanti juga akan mempengaruhi besaran dayanya, gitu ya, dayanya juga akan bisa bertambah, bisa berkurang, seperti itu. Nah, di sini misal kita punya persamaan dari pergeseran ini gitu ya, pergeseran yang ada di sini gitu. Pergeseran yang ada di sini saya beri keterangan dulu.
gitu ya. Itu akan kita lihat dari komponen resistifnya saja. Nah, kalau untuk daya akibat dari induktif gitu ya, induktif misal kita punya V yang ada di sini, yang saya tunjukkan V gitu ya. Terus kemudian nanti kita akan punya I, besarnya I seperti itu. Nah, maka ini akan terjadi pergeseran. Ada terjadi pergeseran yang nanti besarnya itu adalah theta. Nah, karena tetanya ini kita menggunakan fasor gitu ya, menggunakan fasor. Fasor yang kita gunakan gitu ya, fasor yang kita gunakan itu menggunakan di sini ada Vm gitu. V gitu ya. Terus kemudian di sini ada I. Tuh, besarnya ikut yang ada di sini. Nah, kemudian yang ada di sini gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, besaran yang ada di sini ini nanti akan kita sebut dia berdasarkan yaitu adalah akibat dari kapasitor. Berarti di sini adalah ini bukan induktor ya, ini saya gambarkan dulu yang kapasitor. Mohon maaf, komponen daya dengan kapasitor murni itu dengan kapasitor murni sehingga nanti bentuk sudut tetanya itu yang ada di sini gitu ya. Nah, untuk yang pure induktif gitu ya, pure induktif V Vm, kemudian nanti di sini ada gitu ya. Fasor 0 yang ada di sini. Nah, terus kemudian untuk I-nya gitu ya. I-nya itu yaitu karena mulainya di sini ya, mulainya di sini, maka dia nilai ke bawah. Ini adalah komponen dengan induktor murni. Nah, nanti kalau misalnya gabungan antara induktor dan kapasitor gitu ya, nanti dia akan arahnya ke sana. Arahnya ke sana kalau misalnya induktor dan kapasitor kapasitor dan resistor arahnya ke sana. Induktor dan resistor itu arahnya ke sana. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kapasitor dan induktor, nah nanti dia akan bergeser seiring dengan besarnya masing-masing yang ada di situ. Nah, di sini gitu ya. Di sini yang kita lihat yaitu daya dari komplek tadi, daya komplek gitu ya.
daya kompleks, maka nanti kita akan melihat penjumlahan yang ada di sini gitu ya, penjumlahan dayanya gitu. Yang semula aslinya kalau dia resistor itu besar seperti ini sampai yang sampai misal besarnya seperti ini, tapi gara-gara dia menggunakan kapasitor gitu ya, besarnya mungkin hanya sekian. Gitu. Gitu ya. Terjadi pergeseran, mohon maaf. Terjadi pergeseran dan pergeseran arus dan nilai rata-rata dari dayanya ini berkurang. Gitu. Gitu. Sehingga daya rata-ratanya ini nanti tergantung apakah misalnya dia bersifat induktif atau kapasitif. Nah, theta ini gitu ya, theta ini tergantung dari nilai induktor atau kapasitor. Jika induktor negatif gitu ya, negatif artinya ini saya tulis dulu kapasitor positif gitu ya. Gitu. Berarti nanti dia omega T min theta. Kapasitor omega T plus theta. Seperti itu. Sehingga kalau misalnya kita masukkan ke persamaan gitu ya. Kita punya PT gitu ya. Yaitu adalah VM. Kita definisikan dulu untuk VM dan IM-nya gitu ya. Kita misal punya VM VT sama dengan VE max sin omega T, terus kemudian IT yaitu I max sin omega T plus theta gitu ya. Jadi dia terjadi pergeseran akibat L atau C gitu ya. Nah, PT yaitu adalah VT dikalikan IT, sehingga PT yaitu adalah VM kalikan IM, Vmax gitu ya, sin omega T dikalikan sin omega T plus theta. Ya, kita punya 2 sin kalikan sin B yaitu adalah min cos A plus B ditambah cos A min B, sehingga PT itu adalah setengah VM IM cos omega T omega T plus theta dikurangi cos omega T plus omega T plus theta, sehingga besar PT yaitu adalah setengah VM kalikan IM
cos theta dikurangi cos 2 omega T plus theta. Seperti ini, sehingga persamaan satu ini ya, kita sebut persamaan PT gitu ya. Sehingga dari P average-nya, P rata-rata, yaitu adalah periodenya dibagi periodenya integral dari 0 sampai T PT dt gitu ya, sehingga 1/2pi gitu ya, periode sinusoidal kita punya 0 sampai 2pi, dari 0 sampai 2pi setengah Vm kalikan Im cos theta min cos 2 omega T plus theta. Langsung saja, yaitu nilainya adalah setengah Vm Im cos theta. Nah, di sini kita mungkin akan terbingung gitu ya, tidak biasa. P rata-rata kok nilainya ada setengah di depan gitu ya. Nah, nanti ini muncul setengah ini akibat kita menggunakan Vmax gitu ya. Vmax ini untuk AC. Rangkaian AC dayanya gitu ya, daya rangkaian AC ini dengan Vmax. Vmax dan Imax maksimum. Kalau di Indonesia ya mungkin Vmax-nya berapa, 220 gitu ya, Imax-nya 220 volt gitu. Nah, tapi ada fungsi periodenya, fungsi nanti akan sin omega T-nya gitu ya, berapa nilainya. Baru nanti kita akan menghitung berapa nilai RMS-nya, average-nya. Gitu. Berarti inilah yang P rata-rata itu, yaitu adalah setengah Vm kalikan Im. Gitu ya. Nah, nilai cos ini muncul akibat L atau C gitu ya. Gitu. Tapi misalnya kita tanpa menggunakan ini gitu, maka mendapatkan persamaan yaitu setengah Vm kalikan Im. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu yang ketiga adalah daya kompleks. Daya kompleks terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah daya rata-rata. Gitu ya, daya rata-rata. Ini adalah daya yang dipakai sama beban. Daya yang dipakai beban. Karena beban kebanyakan yaitu adalah resistif gitu ya. Resistif, maka ini akan muncul sebagai sifat resistif beban. Gitu ya. Nanti akan ada XC, ada XL, ada R. Gitu. Nah, besarannya yaitu adalah watt. Gitu. Nilainya gitu, nilainya yaitu adalah
P gitu ya. Jadi notasinya adalah P gitu ya. Sedangkan nanti besaran rumusnya gitu ya, P sama dengan V. Ini saya terangkan dulu untuk V efektif atau VRMS. Kalikan cos theta gitu. Oke. Kemudian yang kedua yaitu adalah daya reaktif gitu ya. Ini nama lainnya dalam bahasa Inggris yaitu adalah true power. Gitu. Ini adalah daya rugi yang tidak diinginkan. Gitu ya. Besarannya var volt ampere reaktif gitu ya. Notasinya Q. Notasi Q bahasa Inggrisnya sama, reactive power. Sehingga besarannya Q yaitu adalah V efektif dikalikan I efektif dikalikan sin theta. Gitu. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu adalah daya tampak. Ini nama lainnya bisa apparent power atau ada buku lama yang nyebutin daya buta gitu ya. Daya buta. Terus ini adalah daya yang dikirim sebenarnya tentu saja pengirimannya dari generator gitu ya, dari generator atau dari PLN gitulah. Satuannya adalah VA gitu. Besarannya yaitu adalah notasinya yaitu adalah S gitu. Nama lainnya tadi sudah apparent power. Sedangkan besarannya yaitu adalah S V efektif dikalikan I efektif atau yaitu akar dari P plus Q kuadrat. P kuadrat plus Q kuadrat. Seperti itu. Itu adalah besar dari 3 buah daya gitu ya. Ada daya kompleks yaitu daya rata-rata, daya reaktif dan daya tampak. Nah, di sini biasanya nanti kita akan membahas juga tentang segitiga daya gitu ya. Segitiga daya. Segitiga daya akibat adanya L gitu ya, akibat L, akibat beban L, misal motor gitu ya, itu maka bentuk segitiga dayanya itu nanti akan seperti ini. Di sini S, di sini P, di sini I. Ini kita sebut dia kondisinya tertinggal atau lagging. Gitu. Artinya apa?
yaitu ini adalah I tertinggal. Nah, ada beberapa buku yang acuannya V, V-nya mendahului, gitu ya. Tapi yang kita acuannya itu di sini adalah acuan I, gitu. Acuannya I, arus. Sehingga kondisinya arus ini apa? Tertinggal dari V, gitu ya. Itu tertinggal dari V, acuannya arus. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya yaitu adalah akibat beban C, gitu ya, misal kapasitor bank gitu, maka segitiga dayanya nanti akan ke bawah. Gitu. Nah, nanti bentuk I-nya ini ke sana. Theta tadi ya, theta yang sama dari yang ada di situ, ini theta yang juga ada di sini, theta yang sama juga, yang V dan I yang ada di sini. Ini V. Nah, ini I mendahului. I mendahului. Nah, ini kita sebut dia leading. Nah, akibat beban C, maka biasanya beban L gitu ya, kita perlu menurunkannya supaya mendekati P gitu ya. S-nya itu kita turun, Q-nya itu kita turunkan kan. Nah, ini. Jadi beban L semakin banyak beban L-nya semakin ke atas, maka kita perlu C. Yang ada di sini beban C yang semakin ke bawah kita perlu ke ataskan, yaitu adalah perlu L gitu ya. Jadi Anda lihat akibatnya apa sehingga sebabnya perlu apa? Sebabnya apa? Sebabnya C perlu, akibatnya perlu L. Sebabnya L maka perlu C gitu ya, naik turunkan sehingga nilai yang kita inginkan yaitu adalah kesetimbangan yang ada di titik nol yang ada di sini. Titik nol ini juga sama. Di P yang kita inginkan di sini kesetimbangan titik ini sini. Gitu. Jadi Q-nya kita turunkan, ini Q-nya kita naikkan. Ini akan kita bahas. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang nilai average atau nilai rata-rata tadi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa komponen AC gitu ya, listrik AC atau alternating current gitu, ini berbeda dengan listrik DC karena dia memiliki konsep bentuknya yaitu adalah sinusoidal gitu ya. Sehingga dari bentuk sinusoidal ini maka nanti akan ada yang namanya nilai maksimum gitu, nilai maksimum. Atau mungkin di sini asumsinya di sini adalah V gitu ya, karena bentuknya sama-sama sinusoidal antara V dan I gitu ya, yaitu ini adalah V max gitu ya, V max gitu. Nah, nilai V max ini gitu, maka nanti akan ada yang namanya konsepnya yaitu adalah periode gitu ya, periode. Sehingga dari periode ini gitu ya, nanti akan ada komponen yaitu adalah frekuensi. Gitu. Frekuensi. Nah, kemudian selain nilai maksimum, nilai frekuensi, nilai maksimum, nilainya gitu ya. Grafik ini bisa
bergeser gitu ya, bukan berpindah, bergeser gitu ya, berpindah. Tadi seperti yang kita sebutkan I-nya bergeser gitu. Kalau I-nya bergeser gitu kan. Nah, I-nya bergeser. Pergeseran yang ada di sini gitu ya, theta misal gitu. Nih saya harusnya pakai warna biru biar membedakan ya. Warna hijau. Gitu. Theta. Nah, theta di sini ini kita sebut dia adalah sudut fasa. Sudut fasa. Gitu ya. Nah, sudut fasa ini dia perbedaan antara V dan I gitu. Ada frekuensi, nilai maksimum, sudut fasa, dan bentuk gelombang. Bentuk gelombangnya apa? Gitu ya. Mau dia sin, kosin, gitu ya. Nah, bentuk gelombang dari situ. Sehingga nilai AC gitu ya, nilai listrik AC ini pasti tidak lepas dari nilai yang ada di sini. Nah, kemudian mungkin Anda harus memahami dulu apa perbedaan antara AC dan DC gitu ya. AC dan DC. Nah, disebut AC ini kalau memiliki nilai rata-ratanya 0. Nah, ini rata-ratanya ada gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sebut dia AC gitu ya, bentuk seperti ini, nah gitu, anggap sama ya besarnya. Ini AC. Nah, tapi kalau ini gitu ya, ini, nah, ini DC. Ini DC karena nanti rata-ratanya ini ada di sini. Gitu ya. Kalau ini rata-rata yang ada di sini, rata-rata yang ada di sini, ini saling menghabiskan. Kalau ini kan dia kecil, kecil ya, kecil. Ini besar, gitu. Nah, makanya kadang kita lihat kalau bentuknya seperti ini misal, ya ini contoh saja ya. Nah, ini DC, ini DC, ini DC. Tapi kalau misalnya bentuknya ya sinusoidal seperti itu ya, nah ini AC gitu. Karena besarnya anggap ini besarnya di sini sama gitu ya. Nah, kalau ini kan cuma kecil. Gitu. Jadi ya, mohon dipahami bahwa bentuknya seperti itu. Nah, sehingga bentuk AC karena rata-ratanya 0 gitu, bagaimana cara kita menghitung nilai rata-ratanya gitu kan ya. Kenapa tetap harus kita hitung? Tetap harus kita hitung karena kita nanti akan bergerak seiring waktu. Meskipun nanti akhirnya ada konsep RMS gitu ya, tapi untuk menghitung nilai rata-rata gitu ya, untuk menghitung nilai rata-rata akhirnya digunakan pendekatan matematika gitu ya, pendekatan matematika. Konsep average gitu ya, konsep average ini gitu ya, karena dia AC tidak bisa digunakan, di sini plus, di sini minus gitu ya. Nah, ini maka V rata-ratanya gitu ya, asumsi ini V gitu ya, T. Ini adalah area under curve dibagi periodenya ya misal 0 dibagi T, yaitu nilainya adalah 0. Gitu ya. Sehingga pendekatan matematikanya kita gunakan. Pendekatan matematikanya kita gunakan yaitu metode wave rectifier. Nah,
Sehingga kalau misalnya kita ingin menghitung sinusoidal untuk yang ada di sini, misalnya seperti ini, gitu ya. Nah, maka kita akan ratakan dulu. Ini bukan arus ya, kita gambar dengan nilai yang sama, gitu ya. Nah, nilai yang sama karena ini sudah kita ratakan dengan full wave, gitu ya, dengan full wave, maka nilainya ini dan ini itu sama, gitu ya. Sehingga karena sama, maka di sini kita punya periode T/2, gitu. Ini kita asumsikan V. Ini T. Gitu. Sehingga V average-nya kita akan punya, oh dengan seperti itu V average-nya yaitu adalah area under curve dibagi T/2, gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya kita punya V average-nya bentuknya seperti ini, kita bisa menghitung, gitu ya. V average yaitu adalah 0 T/2 VDT dibagi T/2. Atau yaitu adalah 2/T integral 0 sampai T/2 dari Vm sin omega T dt, yaitu adalah 2 Vm per T min cos saya katakan gitu ya. Sehingga kita punya rumus V average yaitu adalah 2 Vm per Pi, gitu. Max ini ya. Gitu. Nah, pendekatan yang lain gitu ya, pendekatan yang lain bisa juga kita menggunakan metode half wave gitu ya. Half wave rectifier gitu. Jadi dari bentuk sinusoidal seperti ini gitu. Nah, nanti akan kita ratakan bentuknya menjadi seperti ini. Gitu ya. Jadi ratakan seperti ini sehingga nanti V average-nya yaitu adalah seperti gitu ya, karena kita penuh sampai sini seperti sampai sini dari 0 sampai T/2 Vm sin omega T dt, yaitu besarnya nanti akan kita turunkan yaitu adalah Vm per Pi. Tapi ini tidak populer karena kita biasanya menggunakan full wave gitu. Tapi kalau misalnya nanti V average-nya kok bentuknya seperti ini, yaitu metode pendekatan half wave. Seperti itu. Nah, kemudian selain nilai rata-rata, kita juga nanti akan kita jelaskan juga yaitu adalah nilai RMS atau efektif ya.
nilai RMS atau nilai efektif ini muncul akibat konversi dari AC ke DC gitu ya, dan juga muncul akibat adanya tidak bisanya AC tidak ada rata-rata gitu ya. Tidak ada rata-rata. Akhirnya digunakan pendekatan yaitu nilainya nilai rata-rata tadi gitu ya, nilai rata-rata tadi rata-rata tadi. Nah, kita kuadratkan dulu gitu ya. Kita kuadratkan dulu root min ini ya, min rata-rata. Kita kuadratkan, square kan. Nah, baru kita akar. Gitu. Gitu ya. Sehingga di sini kita nanti akan menemukan nilai RMS. Gitu ya. Nah, nilai RMS. Gitu. Nah, nilai RMS ini gitu ya. Nilai RMS ini pendekatannya sama dengan dari nilai efek rata-rata tadi gitu ya, yaitu adalah PT Vmax sin omega T Imax sin omega T. Ini bukan resistif ya, bukan resistif, sehingga kita punya persamaan sin kuadrat theta sama dengan 1 min cos 2 pi per 2 gitu ya. Tadi udah di depan Vm IM 1 min cos 2 omega T 2. Nah, sini ada Vm kalikan IM per 2. Tadi sudah ya, setengah. Terus di sini ini adalah Vm IM per 2 plus 2 omega T. Nah, komponen yang ada di sini ini adalah komponen DC gitu ya. Yang ada di sini ini adalah komponen AC. Gitu. Sehingga saat kita ingin melihat nilai P average-nya tadi ya, P average-nya gitu. Seakan-akan kita sudah punya bentuk dari P average, yaitu adalah Vm kalikan IM gitu ya, dibagi 2 gitu. Nah, bentuk yang ada di sini gitu ya, bentuk yang ada di sini kita wujudkan dari bentuk lain, yaitu adalah Vm per akar 2 dikalikan IM per akar 2. Nah, bentuk Vm per akar 2 sama IM per akar 2 gitu ya, ini didapatkan dari integral tadi gitu ya. Integral tadi itu saya tuliskan di sini. Misal nilai V ya, kita ambil salah satu, bisa nilai V, bisa nilai I, RMS, yaitu adalah
Nah, ini mungkin karena panjang, saya tuliskan di bawah saja, gitu ya. Ini adalah nilai VRMS dikalikan IRMS, sehingga P average yaitu adalah VRMS dikalikan dari IRMS. Nah, bentuk yang lain, gitu ya, bentuk yang lain yaitu adalah VRMS. Ini besarnya adalah Vmax per akar 2. Nah, persamaan ini dapatnya dari mana? Gitu ya, persamaan Vmax per akar 2. Mungkin kalau dari persamaan ini sudah terbukti gitu ya, Vm per akar 2 kali akar 2, 2 gitu ya, sudah selesai. Tapi ini juga bisa dibuktikan dengan penjelasan nilai misal VRMS. Kita nanti akan akarkan gitu ya, seperti periode dari 0 sampai T periodenya, Vm sin kuadrat omega T gitu ya, kita kuadratkan, maka nilainya yang ada di sini itu saya turunkan akan menjadi saya lupa ini V ya, bukan I ya, I max kuadrat sin kuadrat omega T gitu ya. Ini kenapa kuadratnya di sini juga ada, kan harusnya integral Vm sin omega T kuadrat gitu kan, atau mungkin bentuk yang lainnya biar Anda paham bentuknya seperti itu, tapi seperti ini gitu ya. Gitu, sehingga kita bisa mengeluarkan Vm-nya integral sin kuadrat omega T dt, yaitu adalah setengah omega T min 1/4 sin 2 omega T. Ini tadi nilai VRMS ya.
Baik, seperti itu untuk penurunan rumus dari VRMS dan hubungannya dengan Vmax gitu ya. Sehingga dari dua persamaan itu kita mendapatkan perbandingan gitu ya antara max dibandingkan dengan RMS. Maka nanti kita akan punya Vmax gitu ya misal, dan Vmax per akar 2, maka nilai perbandingannya yaitu adalah akar 2. Sedangkan antara max dan average, kita akan punya nilai Vmax per 2 Vmax per pi, yaitu besarnya sehingga nanti akan pi per 2 dalam gelombang sinusoidal gitu ya. Gitu. Nanti kita akan punya yang paling atas ini tentu saja nilainya adalah nilai ini adalah max gitu ya. Kemudian nilai di bawahnya yaitu nilainya adalah nilai RMS. Baru nanti di bawahnya ini nanti adalah nilai average. Untuk membuktikannya Anda bisa masukkan misal max-nya berapa gitu ya. Max-nya misal 220, ini nanti nilai RMS-nya pasti akan di bawahnya nilai max-nya tersebut. Nilai average-nya pasti akan di bawahnya lagi nilai RMS-nya. Buktikan dengan misal memasukkan satu buah nilai tertentu gitu ya ke dalam nilai maksimumnya yang sesuai yang disepakati. Seperti itu untuk kuliah kita hari ini untuk definisi antara VRMS, V average, dan V maksimum gitu ya. Mudah-mudahan nanti Anda bisa paham dan kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya.